Assalamualaikum Bu Dinina, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Iwan. Ya, saya mau minta waktunya sebentar untuk Bu Dinina. Ini ya mau ngajak ngobrol-ngobrol sebentar lah Bu Dinina. Boleh Ya, kan Bu Dinina? ya boleh. Semalam kan WA saya. Ada apa Pak Iwan? Ya. Silakan. Nah, ini gini Bu Dina. Saya tuh ingin ngobrol dengan jenengan bahas masalah tentang kebersihan lingkungan di sekolah Ya. di negeri 4. Serta bagaimana merumuskan rencana tindakan untuk meningkatkan kondisi tersebut Bu Nina. Ya. Ya Pak Iwan. Kira-kira Pak Iwan pengennya apa ya nanti hasil dari obrolan kita pada siang hari ini? Pengennya Pak Iwan itu memperoleh apa? Nah, kalau saya sendiri itu pengennya ya ke depannya itu seandainya saya nanti diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin leader di sekolah itu bisa membuat suatu perubahan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di sekolahan ini Bu Dinina. Gitu. Berarti Pak Iwan itu pengennya itu sekolahnya bersih gitu ya Pak ya? Betul ya, saya pengen Terus, sekolah saya tuh bersih. ya. Terus menurut Pak Iwan sekolah yang bersih menurut Pak Iwan itu yang bagaimana Pak? Ya menurut saya sekolah yang bersih ya adalah sekolahan yang ketika kita masuk itu sudah tidak ada sampah terlihat lah, tidak ada anak yang buang sampah sembarangan, bahkan tidak ada sampah yang berceceran. Ruangannya juga tertata rapi, bersih, termasuk juga dengan penghijauan tanaman yang ada di sekolah tersebut, menjadi rindang lah gitu. Apakah saat ini sekolah Bapak belum seperti itu atau bagaimana Pak Iwan? Saat ini itu ketika saya kemarin masuk itu sebenarnya belum begitu ya Bu Dinina. Ya. Nah, makanya itu kemarin saya mencoba untuk bagaimana caranya supaya apa yang saya inginkan itu, apa yang saya impikan itu bisa terwujud Bu Dinina. Begitu Bu Dinina. Ya. Ya Pak, saya bisa menangkap. Lalu kira-kira hal apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan biar sekolah Bapak itu bersih? Kira-kira apa saja Pak? Menurut saya hal-hal yang harus saya lakukan atau kami lakukan itu memang utamanya di sini adalah terkait dengan faktor leadership juga sih Bu Dinina. Karena menurut saya faktor leadership itu dimana leadership yang efektif ya tentunya ya, sehingga selain dari faktor kepemimpinan atau leadership tadi yang tentunya harus efektif, juga harus melibatkan semua komunitas sekolah ya, karena mau tidak mau kalau saya sendirian yang terjun ya jelas juga nanti akan kerepotan juga. Maka itu saya juga berusaha untuk bagaimana bisa mampu untuk memotivasi dan melibatkan orang lain. Kalau dalam istilah bahasa komunikasi itu bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain lah gitu. Ya utamanya di sini berarti kan warga sekolah ya, berarti terutama dengan murid dan juga warga-warga sekolah yang lainnya, guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini. Begitu Bu Nina. Ya, berarti tadi kan saya menangkap ada beberapa poin ya Pak, tadi tentang leadership, melibatkan komunitas sekolah, mampu memotivasi warga sekolah. Terus kira-kira bagaimana sih Pak langkah realnya yang akan Bapak lakukan biar semua itu tercapai Pak? Kalau menurut saya langkah real yang harus dan mungkin bisa saya lakukan adalah pertama, mau tidak mau otomatis saya harus melibatkan siswa. Nah, prinsip saya adalah pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya, berpihak pada siswa. Mereka sebagai poin utamanya. Dan yang kedua, selain melibatkan siswa juga, saya juga ingin rekan-rekan guru dan staf sekolah itu juga terlibat juga dalam kegiatan ini. Karena siswa itu nantinya otomatis
mau tidak mau itu juga meniru dari apa yang dilakukan oleh guru maupun staf sekolah yang ada di sini. Nah, ketika guru dan staf sekolah itu sudah memberikan contoh yang baik, ingat sustainability-nya sudah baik, maka harapannya nanti pembiasaan menjaga lingkungan atau kebersihan sekolah di SD 94 ini bisa terus berlanjut, dan kedepannya itu tidak ada lagi istilah anak-anak yang lulus dari sekolah ini masih membuang sampah sembarangan. Karena sangat miris sekali ketika kita melihat di luar sana masih banyak orang-orang yang notabene sudah dewasa masih dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Jadi harapan saya itu tidak hanya nanti di sekolah saja, tapi bisa ke kehidupan di masyarakat kelak. Begitu Bu Tina. Berarti ya yang saya tangkap adalah Bapak ingin bersama guru berkolaborasi memberikan contoh kepada murid ya Pak ya. Betul. Kira-kira bagaimana adakah Pak dalam bentuk kegiatan real gitu loh Pak? Kira-kira ada enggak Pak yang bisa Bapak lakukan dalam bentuk kegiatan yang real yang bisa dilaksanakan seluruh warga sekolah dan itu bisa menumbuhkan karakter anak dalam kebersihan, Pak? Yang ini sedang dan sudah saya lakukan itu terhadap anak tuh, paling tidak saya selalu setiap pagi itu sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum pukul 7 tuh saya paling tidak berusaha untuk datang lebih awal, terus ngopiak-ngopiak anak-anak, ayo nak diambil dulu sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang di kelas saya pribadi, di kelas 5 khususnya tuh saya berdayakan untuk kelompok piketnya itu sudah bisa melaksanakan dengan baik, sehingga setiap awal maupun nanti setelah selesai pelajaran kelas harus dalam keadaan lalu bersih. Nah, nanti untuk yang di luar kelas, yang di lapangan tadi, saya berharap tidak ada lagi anak yang membuang sampah sembarangan, tidak ada lagi anak yang melihat sampah itu abai, sehingga mereka ada kesan punya keinginan bahwa ini adalah bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Itu yang sudah saya terapkan, dan ini baru saja tadi pagi saya sudah membuat semacam komitmen dengan anak-anak. Salah satu untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan kita melakukan kegiatan istilahnya sampah plastik yang kita punyai di rumah maupun di sekolahan itu kita masukkan ke dalam botol bekas, kita jadikan sebagai program Eco Green gitu, Eco Brick gitu. Begitu Bu Tinina yang sudah saya lakukan. Nah, tentunya kita meminta tolong juga, melibatkan juga dengan orang tua juga Bu Tinina. Ya, tadi ada 3 hal ya Pak. Yang pertama, datang lebih awal, mengajak siswa untuk bersih-bersih, terus melakukan daur ulang sampah juga ya Pak, menjadi Eco Brick tadi, terus melibatkan orang tua. Kira-kira kalau tadi yang pertama kan sudah jelas sudah dilaksanakan ya untuk mengajak siswa bersih-bersih. Terus 2 hal tadi yang Eco Brick dan mengajak orang tua siswa itu kira-kira mau dilakukan kapan ya Pak? Mau dilaksanakan kapan kegiatan tersebut? Oke, untuk yang Eco Brick sendiri itu kalau saya melihat sebenarnya itu sudah dilaksanakan di kelas sebelumnya ya. Cuman waktu itu kan hanya sebatas ingin memenuhi syarat saja bahwasanya ini sudah pernah melakukan tugas Eco Brick. Dan saya berharap Eco Brick itu tidak hanya sekali saja, tapi berkelanjutan, kontinu. Artinya tugas kita bagaimana caranya sampah-sampah plastik itu tetap terkontrol sehingga masuk ke dalam botol-botol bekas, sehingga tidak ada lagi istilahnya sampah plastik terbuang tercecer di atau masuk terbakar di tempat sampah gitu. Sedangkan untuk yang dengan orang tua itu memang kemarin kita sudah berusaha untuk kolaborasi dengan orang tua supaya orang tua itu juga punya kesadaran juga, paling tidak memenuhi syarat untuk kami supaya itu bisa menghadirkan orang tua sebagai guru tamu. Mereka bisa
memberikan semacam edukasi pada anak-anak di kelas 5 khususnya, ngajarin tentang bagaimana pemanfaatan sampah-sampah plastik untuk diolah menjadi barang-barang yang berguna lainnya. Itu yang sudah dan akan saya lakukan di sekolah saya ini, Bu Dina. Ya, saya rasa itu bagus sekali ya Pak, idenya tadi tentang ekobrik dan juga melibatkan wali murid tadi Bapak. Saya mendukung sekali ide dari Pak Iwan untuk mewujudkan sekolah Bapak menjadi sekolah yang bersih. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya, terus kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Pak Iwan rasakan dari obrolan kecil kita? Ya, saya merasakan enjoy, nikmat ya, karena senang aja bisa berbagi informasi dengan Bu Dinina, yang mana mungkin saat ini belum bisa saya tuangkan kepada rekan-rekan yang lainnya di sekolah saya sendiri. Dan hal ini saya sampaikan pada panjenengan, mudah-mudahan bisa lah sebagai share pengalaman antara saya dengan jenengan di SD maupun di SMP, barangkali nanti menemui permasalahan yang sama. Mudah-mudahan dan saya juga bisa menyelesaikan nanti permasalahan ini di sekolah saya sendiri, Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Iwan. Saya yang terima kasih. Ya, sama-sama nanti juga saya bisa meniru ide-ide Pak Iwan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya untuk disebarluaskan juga di teman-teman saya di sekolah ini, Bu Dina. Ya. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Iwan, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Iwan, gantian Pak Iwan nyangkut ya. Bismillah. Ya, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Bu Dina. Ya, minta waktunya sebentar ya Pak Iwan buat ngobrol ini, diskusi kecil. Oke, siap Bu Dina. Ya, saya butuh masukan ini Pak Iwan. Saya butuh yakinkan lagi. Ini kira-kira mau ngobrol tentang apa nih? Ya, ini saya kan itu Pak Iwan ada lomba festival tunas bahasa ibu, dan kebetulan ini saya kesulitan mencari bibit anak yang pada cabang lomba membaca menulis aksara Jawa Pak. Kebetulan kemarin seleksi di kelas saya ajar dan saya hanya memperoleh 1 bibit di cabang itu di putri, bagian putri, yang putranya enggak dapat gitu Pak. Dan itu pun dengan kemampuan yang masih biasa, ngoten Pak. Jadi saya masih ragu apakah anak itu akan saya ajak untuk ikut lomba atau tidak gitu Pak Iwan. Bu Dina berarti mau mengikuti lomba festival bahasa itu tadi Nah, dari apa yang jenengan tadi sampaikan, yang Bu Dina nanti sampaikan, kira-kira menurut Bu Dina sendiri kesempatan yang Bu Dina miliki dari apa yang tadi itu apa coba? Kesempatan yang Bu Dina miliki terkait dengan apa yang tadi sudah Dina ceritakan, punya murid yang sudah saring walaupun 1, ada nggak kesempatan yang Bu Dina miliki dari walaupun 1 itu dimiliki? Ya, sebenarnya saya rasa anak itu sih sudah yang terbaik ya Pak, yang saya pilih dari beberapa anak yang lain. Dan sebenarnya saya juga yakin kalau anak itu juga bisa sih sebenarnya diikutkan lomba gitu. Cuma saya masih bingung ini, bisa enggak sih dalam 2 minggu saya melatih anak itu gitu Pak, layak enggak sih gitu. Menurut Bu Dina sendiri, selama dalam kurun waktu 2 minggu ke depan ini, Bu Dina kira-kira mempunyai suatu power atau kekuatan yang bisa menjadikan sebagai spirit untuk bisa menggolkan apa yang Bu Dina inginkan?
kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa jenengan dapatkan dari waktu 2 minggu ini kira-kira apa coba? Sebetulnya sih saya sudah ada beberapa rencana ya Pak. Yeah. Mungkin yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru bahasa Jawa di sekolah saya. Yeah. Untuk membahas ini. Kira-kira anak Yeah. itu bisa enggak sih kita ikutkan. Terus yang kedua saya kayaknya akan membuat itu Pak, rencana jadwal latihan untuk anak tersebut. Intinya 2 minggu ini akan saya drill terus pakai aksara Jawa. Biar dia nanti bisa mampu gitulah. Yeah. Itu Pak. Mungkin 2 hal itu yang akan saya lakukan. Nah, dari apa yang jenengan sudah tadi, kira-kira ada enggak hambatan atau gangguan lain yang mungkin bisa membuat jenengan merasa terhalangi untuk meraih tujuan tersebut? Apa ya Pak? Sebenarnya tidak ada sih, sebenarnya cuma butuh konsisten saja. Sebenarnya anak itu harus setiap selesai pelajaran itu, jam pelajaran harus mau meluangkan waktunya untuk berlatih gitu Pak. Dan di rumah juga sering membaca, karena sudah saya beri buku aksara Jawa juga untuk dibaca di rumah. Terus dia harus konsisten sih Pak, sebenarnya gitu aja. Nggak males. Jadi intinya kan Bu Dina merasa bahwasanya butuh suatu konsistensi ya, dari panjenengan dan juga dari siswa yang untuk Dina tadi ya. Nah, terkait dengan konsistensi tadi Bu Dina, rencana dari Bu Dina sendiri untuk mencapai tujuan perlombaan tersebut, kira-kira apa yang ingin Bu Dina lakukan? Ya tadi Pak, yang pertama berdiskusi dengan rekan guru mapel tadi yang juga sama-sama lomba dan mengikuti beberapa cabang juga sih, sebenarnya tidak itu saja. Tapi saya fokusnya di itu, saya mendapat bagian di situ ya tadi. Terus kita mencari bahan-bahan yang bisa anak itu gunakan untuk belajar. Mencari bahan bacaan, terus cara menulis juga untuk anak itu, cara mengajarkan menulis juga. Terus apa lagi ya Pak? Sepertinya itu sih Pak. Berarti intinya nanti kan Bu Dina sudah melakukan semacam kolaborasi ya, kolaborasi dengan rekan guru bahasa yang lainnya, dan mereka sudah semacam membentuk semacam pembagian tugas begitu nggih. Nah, menurut dari Bu Dina tersendiri itu adakah prioritas utama yang harus ya atau ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang jadi prioritas utama bagi panjenengan itu kira-kira apa? Apa ya Pak? Mungkin kalau saya rasa itu Pak, ya berlatih itu, mendampingi anak berlatih itu Pak. Mendampingi anak selama 2 minggu gitu ya? Ini, ya, selama 2 minggu ini harus mendampingi anak berlatih. Terus jika pastikan anak itu mengalami kesulitan ya, membantu setiap anak itu ada kesulitan yang berkaitan dengan materi-materi lomba seperti itu. Nah, selama 2 minggu itu harus seperti itu Pak, harus konsisten. Nah, selama mendampingi ngedrill siswa ini ya sampai 2 minggu ke depan ini, Bu Dina sendiri bagaimana saat ini perasaannya, atau mungkin adakah rasa jadi lelah dan sebagainya, atau aku tetap harus semangat ini untuk bagaimana caranya biar muridku bisa tetap semangat juga seperti diriku. Itu menurut panjenengan bagaimana? Ya sebenarnya sih lelah juga ya, meluangkan waktu ya. Tapi ini karena anak itu juga bersemangat ya Pak. Kemarin itu anak itu juga mengusulkan diri, Bu saya mau gitu, saya mau ikut Bu, saya bisa gitu. Walaupun ketika dites itu kemampuannya belum maksimal, tapi anak itu sangat semangat. Jadi karena semangat anak itu juga, jadi saya harus walaupun lelah, walaupun capek, harus tetap bisa bersemangat juga gitu Pak. Selama mendampingi dalam waktu 2 minggu ke depan ini, sudahkah panjenengan melihat hasil perkembangan dari anak didik yang Bu Dina dampingi tersebut? Sebenarnya ini kan perubahan mungkin ada gitu.
Ini kan belum sih Pak, belum baru sehari kemarin sih, baru latihan 2 kali kan, belum begitu terlihat dan juga masih kategori sama lah dengan yang awal gitu Pak, belum terlihat perubahannya gitu. Gitu ya. Nah, Iya. kira-kira ada enggak semacam pikiran dari panjenengan untuk kedepannya tuh membuat semacam konsep ya, membuat konsep supaya mengetahui rekodnya dari anak tersebut supaya jenengan jelas mencapai tujuannya. Apa yang ingin jenengan lakukan kira-kira? Sepertinya kalau saya mungkin gini Pak, untuk membacanya sendiri, saya ada rencana gini, mengukur kecepatan membaca anak tersebut. Jadi kan kalau membaca aksara Jawa kan kalau bisa secepat membaca huruf Latin biasa ya Pak. Sementara ini kecepatannya masih biasa. Mungkin setiap pertemuan nanti saya akan mencoba mengasih pakai timer ya Pak. Nanti ketika anak itu membaca gitu ya. Jadi mungkin ketika kecepatannya nanti bertambah kan bisa dilihat dari timer tersebut. Kalau menulisnya kan otomatis saya kasih teks biasa, nanti anak itu menulis juga saya timer itu, juga saya nilai bentuk tulisannya, seperti itu Pak mungkin. Berarti itu bisa dikatakan sebagai strategi panjenengan ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Jenengan tadi mengatakan menggunakan timer untuk membacanya, sedangkan untuk yang menulisnya tadi menggunakan kalimat-kalimat untuk ditulis kembali oleh si anak tadi. Iya Pak. Mau tidak mau kan ini kan tapi memang butuh kolaborasi ya Bu Dina ya. Iya. Nah, kira-kira strategi apa lagi yang jenengan ingin terapkan selain hal tersebut? Karena kan ini tidak hanya melulu di sekolah saja ya. Waktunya kan kalau kita hanya mengandalkan waktu 2 minggu hanya di sekolah kan mungkin istilahnya dikatakan bisa juga istilahnya kurang begitu maksimal gitu, atau mungkin jenengan punya solusi atau mungkin punya gambaran ya bagaimana saya harus memanfaatkan waktu yang seminimal mungkin tuh supaya nanti capaian hasilnya tuh lebih maksimal begitu. Ya, mungkin untuk saat ini tadi ya Pak, dengan ngedrill anak terus menggunakan timer. Terus mungkin untuk kedepannya nanti saya akan mungkin pada materi pembelajaran aksara Jawa mungkin saya akan lebih menekankan lagi Pak, atau mungkin menggunakan media, menggunakan strategi lagi yang lebih mengena ke anak gitu loh Pak. Biar nanti saya cari bibitnya itu enggak kesusahan seperti ini dan dapatnya juga nanti bisa maksimal ya. Karena FTBI itu kan agenda tahunan ya, lomba tahunan, jadi setiap tahun pasti ada. Jadi saya juga bersiap-siap. Oke. Berarti intinya jenengan semacam punya strategi yang lain, bahwasanya ini tidak hanya untuk setahun ini saja, ini jenengan sudah punya tujuan jangka panjangnya ya Bu Dina ya. Iya, gitu Pak. Dalam artian jenengan pasti berharap ke depannya jenengan punya bibit-bibit yang potensial lagi. Iya. Ya, ini seperti itu ya Pak. Begitu ya. Iya. Kemudian Bu Dina, untuk berikutnya, untuk jenengan ada enggak kira-kira ring waktu bagi panjenengan yang dianggap sebagai ukuran keberhasilan panjenengan untuk melakukan program ini? Jenengan dikatakan berhasil atau sukses itu kira-kira bagaimana Bu Dina? Ya, mungkin ring waktunya nanti di minggu kedua ya Pak, ketika sudah beberapa kali latihan. Nanti hari-hari mendekati lomba itu di timer anak ya mengetahui, dan saya yakin harus ada progres ya Pak dari kecepatan dan cara menulis anak tadi. Terus nanti puncaknya nanti ketika lomba ya saya berharap bisa memperoleh juara lah gitu anak tersebut. Apakah itu ukuran sukses atau keberhasilan jenengan itu sebagai juara, ataukah barangkali mungkin saat ini jenengan sudah melakukan semacam lompatan dulu, next time-nya mungkin bisa ada muncul generasi berikutnya, atau bagaimana begini? Ya, selain tadi juara tadi juga saya berharap dari
latihan anak tadi juga bisa digunakan terus dan anak itu tidak lupa gitu loh Pak. Dengan aksara Jawa nanti di tingkatan kelas berikutnya dia masih bisa ikut. Literasi. Gitu Pak Iwan. Begitu ya. Iya. Nah, supaya nanti tetap bisa ikut terus ya. Iya. Nah, gini Bu Tina. Dari apa yang sudah Bu Tina tadi terangkan, Bu Tina berharap mendapatkan juara lah targetnya ya. Langkah yang jenengan sudah terapkan. Kira-kira komitmen apa yang bisa atau akan Bu Tina lakukan untuk mencapai hal tersebut Bu Tina? Ya, sama seperti tadi sih Pak, sebenarnya harus konsisten aja, baik dari saya sendiri maupun dari siswa juga harus konsisten selama 2 minggu ini, nanti biar bisa meraih apa yang diinginkan gitu Pak Iwan. Nah, untuk mencapai atau menjaga konsisten dan apa yang sudah jenengan komitmen tadi, ya kira-kira ada enggak orang-orang atau tokoh-tokoh atau potensi siapa yang bisa membantu panjenengan untuk mencapai hal tersebut? Kalau yang bisa membantu saya sih yang pasti memang rekan satu mapel tadi ya, teman-teman saya bertiga tadi. Kan kita ada 4 guru bahasa Jawa. Terus selain itu juga dukungan dari sekolahan dan juga teman-teman yang lain gitu Pak. Dan juga orang tua juga kemarin sudah kita hubungi dan mengizinkan anak tersebut untuk latihan setelah pulang sekolah. Terkait dengan dukungan tadi, jenengan merasa enggak selain ada dukungan, ada juga gangguan dari luar ataupun dari dalam selama ini? Apa ya Pak? Kayaknya tidak ada ya Pak. Tidak ada ya. Semangat kita aja. Semuanya selalu mendukung panjenengan semua ya, untuk mencapai komitmen tersebut melalui jenengan bilang tadi konsistensi mencapai tujuan jenengan untuk jadi juara bagi putra putrinya gitu. Iya. Nah, terakhir Bu Dina, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, menurut panjenengan, tindak lanjut yang akan jenengan lakukan nanti, apa yang sudah kita bicarakan ini, tindak lanjutnya yang jenengan ingin lakukan tuh kira-kira apa? Ya, tadi yang pertama ya Pak sudah saya sampaikan berkoordinasi dengan teman-teman rekan guru satu mapel tadi, baik mencari bahan materi yang dilatihkan, membagi jadwal membimbing anak lomba tersebut. Terus yang kedua ngedrill anak tadi Pak, jadi membuat jadwal latihan anak juga tadi, konsisten menunggui anak dan juga berlatih dengan anak. Itu Pak, gunakan segera saya lakukan dua hal tersebut. Nah, intinya jenengan nanti akan satu berarti pertama melakukan koordinasi, yang kedua membuat jadwal, selanjutnya jenengan akan melakukan konsistensi untuk ngedrill putra putri panjenengan yang akan ikut lomba supaya untuk mencapai tujuan jenengan mengikuti lomba ini jadi juara. Begitu ya Bu Dina nggih? Iya Pak Iwan, kira-kira seperti itu. Nggih, pripun Bu Dina? Iya, seperti itu, Pak. Oke. Saya hanya bisa membantu berdoa Bu Dina, yang mudah-mudahan putra-putri panjenengan yang akan ikut lomba itu bisa mencapai juaranya dalam waktu yang singkat ini. Persiapannya 2 minggu, mudah-mudahan jenengan bisa memaksimalkan waktunya ini dengan baik, dengan kolaborasi bersama dengan teman-teman dan juga rekan-rekan guru yang lain serta utamanya dengan anak didik panjenengan tersebut. Sukses selalu buat panjenengan Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Iwan. Buat teman-teman dan juga putra panjenengan yang akan ikut lomba begitu Bu Dina. Iya, terima kasih atas obrolan kita siang ini Pak. Saya jadi lebih yakin dan mantap untuk mengikutkan anak tersebut. Iya, tetap semangat Pak Bu Dina. Iya. Maju terus pantang mundur. Yang penting jenengan never give up. Iya, terima kasih. Pasti ada solusinya. Iya, terima kasih banyak Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, selamat siang. Selamat siang.
Jenengan off kan dulu Bu.